Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Mengenal Lee Kang-hyun, bos Samsung jadi mualaf. Perjalanan hidup seseorang tak ada yang tahu. Bahkan bisa saja menemukan hal yang ia cari di tempat yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Nama besar Samsung yang dikenal masyarakat Indonesia saat ini, yang ternyata tidak lepas dari tangan dingin Lee Kang-hyun, warga Korea yang menjadi Vice President Samsung di Indonesia. Ternyata perjalanan karir Lee dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang pena. Saat itu, pria ini mempunyai sahabat yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 1989, akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi temannya itu di Aceh. Sambutan hangat dan keramahan keluarga sahabat penanya membuat Lee betah berlama-lama tinggal di Indonesia. Dan saban tahun, ia pun bertandang ke rumah sahabatnya tersebut. Bahkan ketika sudah kembali ke Korea, ia selalu mengingat kebaikan dan keramahan orang Indonesia, yang membuat Lee berniat untuk kembali lagi. Lee mengaku punya keinginan kuat untuk bekerja di Indonesia. Karena itu, ketika diterima di Samsung pada tahun 1991, ia menyampaikan hasratnya tersebut. Berbekal pengetahuannya tentang Indonesia, cita-citanya dapat cepat terwujud. Samsung mengirim untuk bertugas di Indonesia pada tahun 1993. Ia sangat bersyukur karena keputusan tersebut amat jarang terjadi. Biasanya, Samsung akan mengirim karyawannya untuk bertugas di luar negeri bila telah bekerja cukup lama, minimal 10 tahun. Namun, keistimewaan tersebut bukan tidak ada konsekuensinya. Menurut Lee, ia merasa mendapatkan tugas lebih berat ketimbang karyawan lain yang dikirim ke Indonesia. Karena usianya saat itu masih seumur jagung, ia dituntut lebih tahu banyak mengenai bisnis Samsung. Di saat yang bersamaan, Lee diharuskan mengetahui segala aturan dan kebijakan bisnis yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Tak jarang, karena hal itu ia harus merelakan waktu jam tidurnya untuk dipakai belajar lagi. Tidur hanya 3 jam sudah menjadi kebiasaan Lee saat itu. Jadi mu'alaf dan dipanggil Pak Haji. Di kalangan warta senior dan karyawan, Lee kerap disapa Pak Haji. Tapi sebenarnya ia belum benar-benar pernah berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Namun, ia telah 2 kali menjalankan ibadah umroh dan mengaku mendapatkan pengalaman spiritual yang tidak bisa dilupakan. Sejak tahun 1994, Lee telah menjadi mu'alaf dengan memeluk agama Islam. Ia pertama kali mengenal Islam dari salah satu temannya asal Aceh. Saat itu, ia melihat banyak anak-anak yang disekolahkan dan diberi ajaran agama secara gratis oleh ayah temannya. Bahkan ibunya itu mendirikan sebuah panti asuhan di Aceh. Dari sanalah dia berpikir untuk mempelajari Islam lebih dalam karena melihat perilaku yang ditunjukkan keluarga tersebut. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menjadi mu'alaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Pada awal menjadi muslim, dirasa Lee cukup berat, terutama saat bulan Ramadan, terkait tradisi minum orang Korea. Namun seiring waktu, hal tersebut tak lagi sulit, karena teman di Korea Selatan sangat menghormati keputusan Lee. Sejak tinggal secara permanen di Indonesia, banyak hal yang ia telah dapatkan. Tak hanya keluarga angkat, teman, dan rekan bisnis, Lee pun menemukan tambatan hatinya.
Ia sebenarnya tak menyangka bakal mendapatkan jodoh di Indonesia. Pasalnya, seperti tipikal pemuda Korea, ia lebih fokus bekerja ketimbang mencari istri. Hingga akhirnya, keluarga angkat memperkenalkan dirinya dengan Yuliani Sandra. Di awal pertemuan, Lee mengaku terkesan dengan sosok Yuliani. Namun, yang membuat Lee jatuh cinta ketika Yuliani mengurusnya yang tengah dirawat di rumah sakit akibat terserang tipes. Dari sana, ia memantapkan hati untuk mempersunting Yuliani. Namun, niatnya tersebut terhalang saat orang tua Yuliani tak memberi lampu hijau ketika tahu calon menantunya orang Korea. Maklum, saat itu orang tua Yuliani masih menganggap orang Korea dengan stigma negatif. Lee tak lantas menyerah. Ia pelan-pelan menunjukkan dan membuktikan hal tersebut cuma isapan jempol. Hati mertuanya pun luluh dan restu didapat. Lee dan Yuliani melangsungkan akad nikah pada tahun 1996.